Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pendanaan pendidikan. Dalam ketentuan umum dan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan menjelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Yang mana dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan dengan sesuai dengan kebutuhannya. Terkait dengan pendanaan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama, yaitu daerah dan termasuk juga masyarakat. Selanjutnya pada pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Yang mana maksud dari prinsip keadilan di sini adalah sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah dan sumber lain biaya penyelenggara pendidikan. Begitu juga prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan di sini adalah bahwa dana penyelenggaraan pendidikan mencukupi biaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Sedangkan prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada sektor pendidikan juga mewajibkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan juga kota menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dapat dilihat dalam Undang-Undang SPNN Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya yaitu ada pendanaan yang berasal dari pemerintah. Jika dilihat dari jumlah APBN dan APBD, masing-masing pemerintah daerah tentunya potensinya yang sangat besar dapat dikelola dengan baik dan profesional, sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun di sini menurut Nanang Fatah tahun 2006 dalam NETI 2008, pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu dimensi penerimaan atau sumber dana, dan yang kedua yaitu dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Yang mana dimensi penerimaan antara lain bersumber dari penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, dan iuran sekolah dan sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan. Selanjutnya dalam NETI 2008 menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan manfaat. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, yang mana artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal, atau dengan dana minimal mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang berikutnya yaitu memungkinkan tercapainya keberlangsungan hidup lembaga, yaitu lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut, terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus. Yang terakhir yaitu dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau adanya penyimpangan pendanaan dana dari rencana awal. Yang kedua adalah menggenjot sumber pendanaan pendidikan. Nah, sumber pendanaan pendidikan adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga pendidikan, baik itu dari lembaga sumber resmi pemerintah ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Nah, Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah.
pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut, amanat lainnya. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan. Di mana jenis pembiayaan pendidikan yang dikemukakan dalam standar tersebut meliputi yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi ini yaitu dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Kemudian yang kedua, biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung. Dan yang ketiga adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk mengejar ketinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lainnya, Undang-Undang 1945 mengemukakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari dana APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua, membebaskan pengungutan seluruh siswa miskin dan seluruh pengungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian yang ketiga, meringankan biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Nah, biaya BOS ini dipergunakan untuk yang pertama, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Kemudian yang kedua, pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dialokasikan di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya kapur dan peralatan. Kemudian yang keempat, untuk pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah, pramuka, dan palang merah, dan sejenisnya. Kemudian yang kelima, pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa. Dan kemudian yang terakhir adalah pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. Nah, besar biaya bantuan dari BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2011 dihitung berdasarkan jumlah siswa dan ketentuannya, di mana jika siswa SD itu per siswa mendapatkan Rp580.000 per siswanya, dan jenjang SMP per siswa mendapatkan dana sebesar Rp710.000 per siswa dan per tahunnya. Baiklah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sumber pendanaan dari pemerintah. Nah, selanjutnya adalah adapun sumber pendanaan dari orang tua itu berasal dari SPP atau sumbangut pembinaan pendidikan, atau menggunakan istilah lainnya yang selanjutnya menjadi dana pembinaan pendidikan atau DPP. Nah, pelanggan dana pendidikan lembaga pendidikan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan seiring dengan keterbatasan dana yang disediakan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, lembaga pendidikan bisa juga melakukan beberapa kegiatan yang bersifat menghimpun dana dari berbagai pihak, antara lain, yang pertama, melakukan kegiatan dengan mencari sponsor, misalnya kegiatan olahraga dan lomba akademik. Selain mencari sponsor, pihak sekolah juga bisa menunjukkan utusan yang bertugas untuk menggalang dana, misalnya tokoh politik, agamawan, selebritis, dan tokoh yang bisa menggerakkan banyak pihak. Dan juga bisa dengan cara lelang berupa barang yang diperoleh dari pihak-pihak sponsor. Konstitusi pendanaan pendidikan. Berikut adalah beberapa jaminan konstitusi pendanaan pendidikan. Yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan ada alinea yang menjelaskan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurang 20% dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang ketiga, pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan alokasi dana pendidikan minimal 20% APBN dan 20% dari APBD selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan. Yang keempat, pasal 34 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggara wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam suatu bab tersendiri yaitu bab 8 tentang pendanaan
pasal, yaitu pasal 46, 49. Yang mana pasal 46 itu dijelaskan tentang tanggung jawab pendanaan, pasal 47 dijelaskan tentang sumber pendanaan. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam suatu bab tersendiri, yaitu bab 8 tentang pendanaan pendidikan dengan 4 pasal, yaitu pasal 46, 47, 48, dan 49. Yang 46 jelaskan tentang tanggung jawab pendanaan, yang kedua 47 tentang sumber pendanaan, bab 48 tentang pengelolaan dana pendidikan, dan 49 tentang pengalokasian dana pendidikan. Secara rinci, pasal 46 tentang tanggung jawab pendanaan. Yang pertama, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Sekian dari saya. Dan prinsip pendanaan pendidikan. Ada satu, prinsip keadilan, berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, ada prinsip kecukupan, berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai pelanggaran pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan. Yang ketiga, ada prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan dan memenuhi standar nasional pendidikan. Yang keempat, ada transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan penanggung jawabnya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui. Yang kelima, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 3 pilar utama menjadi prasyarat terbangnya akuntabilitas. Yang pertama, adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan eksekutif serta berbagai komponen dalam pengelola pendidikan. Kedua, adanya kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Yang keenam, efektivitas. Efektivitas menekankan pada kualitatif hasil suatu kegiatan. Yang ketujuh, ada efisiensi. Efisiensi lebih menekankan kepada kualitas hasil di suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan input dan keluaran output, atau antara daya hasil dan daya dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu. Biaya perbandingan tersebut dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Pengelolaan dana pendidikan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya mencapai hasil yang ditetapkan. Yang kedua, dilihat dari segi hasil. Kegiatan pengelolaan dana pendidikan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya untuk kuantitas maupun kualitasnya. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan pelaksanaan kurikulum serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidik dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Ada pengawasan pembayaran pendidikan. Dikenal dengan istilah auditing, yaitu penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penetapan standar
atau patokan baik berupa ukuran, kuantitas biaya maupun waktu itu sendiri. Yang B itu adalah mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada menentukan untuk perbaikan koreksi itu sendiri yang kemudian menjadi materi untuk direkomendasikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.